Sahabat Pojok Renungan, berjumpa lagi kita hari ini, hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Renungan hari ini dengan tema membangun relasi dengan Tuhan lewat doa. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Sahabat Pojok Renungan, Injil Lukas hari ini memaparkan tentang Tuhan Yesus yang memberikan nasihat agar kita tidak jemu-jemu untuk berdoa dengan menggunakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Hakim yang ditampilkan dalam Injil berkepribadian tidak benar, bahkan tidak takut kepada Allah. Tapi karena janda itu tanpa jemu-jemu datang kepadanya, maka ia akhirnya membela janda itu. Dalam Injil ditonjolkan bahwa supaya janda ini tidak menyusahkan, maka hakim bersedia membantu janda yang miskin ini. Bisa jadi ada unsur iba, biarpun kecil, yang mendorong hakim tersebut. Dikisahkan seorang janda meminta pembelaan dari seorang hakim lalim, namun tidak digubris. Maka janda tersebut terus-menerus memohon, dan akhirnya dengan terpaksa si hakim mengabulkan permohonan si janda. Tuhan Yesus mengatakan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Kita lihat di ayat 6 ya. Apa yang dikatakan hakim tersebut? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Sahabat Pojok Renungan, seorang hakim lalim saja meskipun terpaksa akan membenarkan si janda, sebab ia merasa terganggu oleh sikap si janda yang terus-menerus meminta dibela haknya atas musuhnya. Menurut Tuhan Yesus, kalau hakim yang tidak benar dan tidak jujur saja dengan motivasi negatif dapat membela hak si janda, apalagi Allah Bapa di surga. Tuhan pasti akan membela orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Walaupun ia seakan-akan mengulur-ulur waktu atas mereka, namun ia juga akan segera membela mereka. Tuhan lebih tahu kapan dia akan membantu umatnya. Tuhan tidak akan pernah menutup mata, apalagi tidur, dan tidak mendengarkan seruan dan permohonan umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan selalu bangun dan berjaga, sambil itu mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Pertanyaannya, sudahkah kita dengan tekun dan rutin berdoa? Sahabat Pojok Renungan, kenyataannya banyak orang tidak tekun terus-menerus berdoa kepada Tuhan, sebab lebih memilih gunakan cara sendiri daripada hanya berdoa. Terkadang berdoa hanya formalitas saja karena cenderung memaksa dan tidak sabar menanti pembelaan dari Allah. Ketika sedang berdoa, bahkan sesudahnya, terkadang ada kekecewaan karena kita merasa bahwa doa-doa kita tidak terkabulkan. Bahkan kita mulai menyalahkan Tuhan atas situasi ini. Kita tahu dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9 dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah, maka kamu akan mendapatkan. Seakan-akan sabda Tuhan ini tidaklah benar. Begitulah kita sering menggugat Tuhan dan menggerutu atas suasana yang kita alami. Tetapi sebenarnya hal ini yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Banyak kali kita meminta apa yang tidak kita butuhkan. Perlu kita ingat bahwa setiap doa permohonan asal dilakukan dengan iman dan tanpa jemu-jemu pasti dikabulkan oleh Allah. Si janda dalam Injil hari ini menginspirasi kita semua. Berdoa itu kelihatannya hal kecil, tetapi ternyata sulit juga dipahami makna dari doa itu, sehingga dibutuhkan kesabaran menanti terwujudnya doa.
Seringkali kita berdoa khusyuk pada saat ada masalah berat atau sedang meminta berkat Tuhan. Tetapi bila sekian lama doa dan ternyata belum dapat jawaban, maka biasanya mulai kendur berdoanya hingga akhirnya berhenti dan jemu berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu dapat diartikan kita membangun relasi intim dengan Tuhan. Sahabat pojok renungan, harus kita akui, waktu bersama Tuhan sangat sedikit sekali kita sisihkan dari 24 jam waktu sehari yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal kita tahu bahwa berdoa itu penting supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan akhirnya sampai kita juga dapat mengasihi Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Oleh karena itu, belajar dari si janda yang tiada henti datang memohon sesuatu kepada hakim, ia tidak jemu-jemu dan bosan untuk datang dan memohon. Hasilnya pembelaan ia dapatkan dari hakim tersebut. Kita pun tidak akan pernah jemu dan bosan untuk datang dan berdoa kepada Tuhan, karena pembelaan dan anugerah luar biasa akan tercurah dalam kehidupan kita. Semoga relasi kita dengan Tuhan makin nyata di dalam perilaku kita sehari-hari, dan semoga kita semakin mengasihi Allah dengan tidak berbuat dosa lagi dan melakukan perbuatan baik yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Demikian renungan kita kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.